Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Ananita di channel Trigona Software. Nah, kita udah lama banget ya nggak ketemu di YouTube. Ya kemarin biasanya dengan Baginda, ada Mas Hardima, ada Mas Ridwan. Nah kali ini aku yang akan mengisi ngobrolin program iPOS. Oke. Nah kali ini podcast kali ini kita akan membahas tentang hal apa aja sih yang perlu diketahui oleh pengguna yang akan migrasi dari iPOS 4 ke iPOS 5 gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah menggunakan program iPOS 4 dan mungkin bahkan pengguna iPOS 3 pasti juga ada ya dan ingin migrasi ke iPOS 5. Nah di sini ada hal-hal yang apa aja sih yang harus teman-teman tahu nih untuk migrasi ke iPOS 5 selanjutnya. Oke deh, untuk itu teman-teman jangan lupa ikuti podcast kita sampai akhir jadi biar lebih jelas untuk informasinya. Nah, di sini kita tanpa berlama-lama lagi akan mengobrol langsung dengan narasumber kita pada siang hari ini. Ini dia Mas Ridwan. Halo, selamat siang Mas Ridwan. Ya, halo, selamat siang Mbak Dita. Oke, Mas Ridwan ini banyak banget ya. Kita kan sudah ada pengguna-pengguna lama yang sebelumnya mungkin pakai iPOS 3, bahkan juga ada iPOS 4. Nah, di sini juga ingin migrasi ke iPOS 5 nih Mas. Nah kira-kira untuk bermigrasi ke iPOS 5 spek komputer minimal apa sih yang dibutuhkan gitu? Kalau misalkan dia mau migrasi dari iPOS 4 ke iPOS 5 gitu ya. Sebenarnya kalau untuk spesifikasi sih dia nggak beda jauh juga gitu ya. Dia itu ya minimal untuk server, untuk Core i3, RAM-nya 4GB gitu ya. Itu untuk server. Kemudian untuk yang kliennya itu bisa menggunakan dual core, RAM 2GB pun nggak jadi masalah ya. Gitu, karena itu hanya untuk klien aja. Yang penting itu sih patokannya sih servernya gitu yang harus lebih baik untuk spesifikasinya. Oh gitu. Berarti tadi yang untuk server wajib 4GB ya? Betul, nggak boleh di bawah 4GB, nggak boleh? Dia Core i3 ya gitu untuk prosesornya. Betul. Oke. Berarti kalau untuk klien itu nggak masalah misalkan speknya di bawah yang server tadi ya? Betul, nggak masalah kalau klien ya. Oke. Berarti bedanya kalau iPOS 4 kan dia sistem aktivasinya per komputer ya Mas ya? Iya betul, kalau iPOS 4 itu dia per komputer. Kalau gitu. iPOS 5 dia itu cukup servernya aja. Jadi gini, kalau misalkan iPOS 4 itu dia mendapat 3 kali aktivasi, jatah aktivasinya. Nah 3 kali aktivasi ini itu harus diaktifasi di setiap komputernya. Gitu ya. Jadi yang manapun mau menjadi server itu sebenarnya bisa. Gitu. Kalau misalkan dia menggunakan sistem server client. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang iPOS 5 dia itu cuma mendapat 1 serial number tapi mendapatkan 2 kali jatah aktivasi. Nah gitu. Nah 2 kali jatah aktivasi ini digunakan apabila server yang pertama dia itu ada kejadian error pada Windows atau pergantian komponen hardware. Nah itu harus menggunakan jatah aktivasi sisanya gitu ya. Tapi kalau misalkan sisanya 2 kali ini sudah digunakan jadi harus membeli serial yang baru gitu. Nah nanti pun kalau misalkan untuk yang iPOS 5 dia itu 1 serial bisa menjadi digunakan 5 device tapi 1 server 4 klien gitu. Nah yang diaktifasi itu hanya servernya aja, klien otomatis teraktivasi. Gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya karena ada bingung abis beli iPOS, jadi dia pakai iPOS 4 nih terus beralih ke iPOS 5 dan ada 2 kali aktivasi, dia bingung kok aktivasinya nggak bisa lagi, udah habis padahal harusnya bisa 3 kali. Ternyata mereka belum teredukasi ya kalau ternyata iPOS 5 cuma 2 kali. iPOS 5 pun 2 kali aktivasi itu dia nggak boleh diaktifasi secara bersamaan. Gitu. Dia harus diaktifasi di 1 server aja. Kalau misalkan dia mau ada perusahaan baru yang mau diaktifasi juga ya harus pakai serial yang beda gitu. Nggak boleh sama pokoknya. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk yang pengguna iPOS 4 beralih ke iPOS 5 itu misalkan ada 3 komputer atau lebih itu jangan diaktifasi semuanya, cukup 1 servernya aja, yang lainnya cukup dihubungkan database-nya dari server ke klien gitu ya Mas Ridwan ya? Iya betul. Oke Mas Ridwan, tadi kan kita udah bahas soal sistem lisensi ya. Kalau yang iPOS 4 kan 3 kali aktivasi. Nah kalau iPOS 5 kan 2 kali aktivasi. Nah untuk device-nya sendiri keistimewaannya dari perbedaan dari iPOS 4 ke iPOS 5 apa? Misalkan bisa diakses di Android atau tab mungkin gitu. Gimana Mas? Kalau iPOS 5 itu yang tadi saya bilang ya, dia itu bisa 1 server 4 klien gitu. Jadi maksimal itu defaultnya 5 device. Tapi kalau misalkan mau ada penambahan device, ada 6 device atau 7 device gitu ya, itu bisa gitu. Nanti bisa hubungi ke kita aja untuk prosesnya kan gitu ya. Nah kemudian kalau untuk aksesnya kita itu bisa iPOS 5 itu bisa dari Android gitu ya. Tapi dia belum support kalau untuk iOS ya. Gitu. Betul. Jadi dia cuma bisa di Android aja. Itu tinggal di tinggal download aja di Play Store, itu ada gitu untuk yang iPOS 5 mobile. Nah untuk iPOS 5 mobile pun ini dia itu
sistemnya berbayar ya, tapi dia mendapatkan free 1 tahun dari pertama kali aktivasi. Gitu. Nah, itu dia free gitu ya. Nah, nanti 1 tahun selanjutnya dia harus melakukan perpanjangan untuk Cloud ID-nya bersamaan dengan masa supportnya. Gitu. Berarti di sini memang kelebihannya iPOS 5 ini sudah bisa diakses di Android ya. Minum dulu Mas. Kita minum dulu ya. Iya Mbak, saya minum Mbak. Iya minum dulu. Mungkin Mas Ridwan ini ya masih agak grogi teman-teman. Iya nih, soalnya jarang ketemu sama Mbak Dita. Iya, terus kita kali ini ngobrol lagi kan gimana gitu ya. Jadi saya sedikit malu gitu. Iya, aduh. Nah jadi tadi teman-teman tadi sudah disampaikan sama Mas Ridwan kalau iPOS 5 ini kelebihannya adalah salah satunya bisa diakses di Android. Jadi misalkan para owner nih ada kebutuhan akses misalkan keluar toko ya Mas ya. Nah betul. Itu bisa tuh ngecek penjualannya. ID ya. Gitu ya. Nah kalau misalkan dia cuma pakai lokal aja gitu ya jaringan yang sama, dia nggak perlu berlangganan sebenarnya gitu. Jadi tetap bisa diakses gitu ya. Sih mantap tuh. Jadi buat para owner yang misalkan ini ya sibuk di luar gitu, itu cocok banget dipakai iPOS 5 karena bisa memantau transaksi dari luar, misalkan penjualan hari ini berapa, yang tidak laku berapa, itu bisa gitu Mas Ridwan ya. Betul. Selanjutnya Mas Ridwan. Nah, yang tadi sistem stok iPOS 5 ini kan tidak bisa negatif ya. Sedangkan iPOS 4 kan bisa. Nah, nanti bagaimana setelah diimport dari iPOS 4 ke iPOS 5 tuh Mas? Kalau misalkan iPOS 4 sama iPOS 5 itu memang berbeda untuk stoknya ya. Nah, kalau iPOS 4 itu dia memang stoknya bisa minus, walaupun stoknya kosong dia bisa melakukan penjualan gitu. Tapi kalau untuk iPOS 5 dia nggak bisa minus gitu. Dia harus melakukan pembelian dulu baru bisa melakukan penjualan gitu. Dan itu pun harus dipastikan terlebih dahulu untuk waktu pembelian harus lebih awal daripada waktu penjualannya. Nah berarti gini ya. Nah misalkan Mas berarti benar-benar nggak bisa minus ya untuk iPOS 5 ya? Nggak bisa. Kalau iPOS 5 dia harus ada stoknya dulu baru bisa berarti jual. Masukin sistem dulu baru bisa penjualan teman-teman. Betul, gitu ya. Jadi pokoknya dia harus disiplin lah gitu. Betul. Jadi untuk penyesuaian stok minus tadi itu tadi ya, kalau misalkan teman-teman mau migrasi nih ke iPOS 5 itu memang harus input dulu data itemnya sama harganya ke dalam sistem baru bisa melakukan penjualan. Ini juga pertanyaan banyak banget nih Mas. Nih, data apa aja yang bisa diimport dari iPOS 4 ke iPOS 5? Kalau dia ada migrasi dari iPOS 4 ke iPOS 5 ya, yang bisa dipindah itu cuma datanya aja, master datanya aja, kayak data item, pelanggan, supplier, sales, dan juga palingan yang bisa pindah itu saldo akhir yang ada di iPOS 4 itu menjadi saldo awal di iPOS 5 gitu. Jadi dia nggak bisa masuk transaksinya ya, transaksi yang di iPOS 4 itu nggak bakal ikut masuk ke iPOS 5 gitu. Nah di sini juga kita perlu ketahui ya, nanti itu saat melakukan migrasi dari iPOS 4 sama iPOS 5 itu ada yang nggak bisa dimigrasi. Itu dia saldo awal ya, poin. Nah saldo awal poin ya. Nah itu nggak bisa dipindah karena memang nggak ada fiturnya untuk saldo awal poin di iPOS 5 gitu. Makanya kita nggak perlu centang bagian itu sih ketika kita mau migrasi gitu. Untuk prosesnya sendiri mudah atau cukup sulit Mas itu migrasi? Kalau misalkan proses sih cukup mudah gitu. Cuma kita perlu aja install aja langsung iPOS 5-nya di PC yang sudah ada iPOS 4-nya gitu. Nanti di saat melakukan migrasinya kita ada video tutorialnya juga sih Mbak gitu ya. Gitu, udah ada ya. Betul, kalau untuk migrasi dari iPOS 4 ke 5 nanti bisa lihat itu juga gitu. Baik. Nah, misalkan Mas, kita kan pertengahan tahun ya, itu udah mau pakai iPOS 5. Otomatis kan tadi kan saldo akhir nggak bisa dipindah ya. Transaksi nggak bisa dipindah ya? Transaksinya nggak bisa. Berarti nanti laporannya setengah-setengah ya? Laporannya betul, jadi dulu 5 gitu. Kalau laporan ya berarti laporan yang terakhir ada di iPOS 4 itu menjadi laporan awal di iPOS 5-nya. Gitu. Kayak model saldo awal piutang gitu ya, master data pelanggan tadi itu, terus sales, supplier itu berarti saldo awal hutang juga ada gitu ya. Kemudian saldo awal perkiranya itu sudah masuk gitu. Siap. Berarti iPOS 4-nya itu perlu di-uninstall atau boleh dibiarin aja Mas kira-kira? Kalau itu sih bebas ya. Bebas. User gitu. Dia mau dibiarinin aja ya kayak apa juga. Malas hapus ya udah nggak apa-apa. Jadi satu server itu bisa ada iPOS 4, iPOS 5 boleh ya Mas ya. Dibiarin aja nggak apa-apa. Terakhir Mas nih. Boleh juga ada di sales kalau mindahin data dari iPOS yang sebelumnya yang bajakan
yang original, apakah caranya sama aja? Oh, kalau misalkan mau pindah sih sebenarnya sama aja caranya gitu. Nggak ada perbedaan sama sekali ya. Cuma yang beda itu ya kalau misalkan dia apa namanya? Bajakan. Oh, bajakan. Oke, kalau cara pindah sih sama aja, gitu ya. Kalau misalkan bajakan itu bedanya ya dia nggak mendapatkan support apapun dari kita juga gitu ya, ataupun dari developer gitu ya. Cuma kalau database sih sebenarnya sama, cuma kalau bajakan pun sering kali dia datanya itu korup. Biasanya dia udah ngimport data atau udah transaksi biasanya hilang sendiri. Oh gitu. Nah itu perlunya penting ya teman-teman, misalkan membeli iPhone 4 yang harganya murah itu udah pasti bajakan ya Mas ya? Iya pasti bajakan, pasti apapun bajakan yang murah. Nah gitu. Jadi kalau misalkan bajakan, misalkan ya dari iPhone 4-nya database-nya sering error atau banyak bug atau korup tadi tuh udah pasti bajakan dan harus beralih ke iPhone 4 yang original atau mungkin sekalian ke iPhone 5 ya Mas Ridwan ya? Oke, siap. Jadi udah cukup jelas. Nah terkait yang bajakan tadi kayaknya udah pernah dibahas deh di YouTube kita sebelumnya, nanti bisa langsung dicek aja teman-teman. Nah ini udah semua nih dibahas Mas Ridwan, kira-kira ada mau disampaikan lagi nggak atau kasih pesan-pesan buat teman-teman pengguna iPhone 4? Oke, sebenarnya gini Mbak, kalau misalkan ada yang menggunakan iPhone 4 itu dia nggak harus juga dipindah ke iPhone 5 gitu loh. Kadang beberapa fitur itu ada yang cuma bisa di iPhone 4 sama di iPhone 5 gitu. Kayak misalkan mode ini ya perakitannya. Nah perakitannya kan kalau di iPhone 4 kan non proses. Nah non proses ini itu sangat cocok sekali. Dia untuk kayak model-model jualan pulsa elektrik, terus dia jualan token, itu cocok sekali untuk non proses itu gitu. Nah kalau iPhone 5 ini kan dia cuma ada proses perakitan aja gitu, yang dimana kalau misalkan dia harus membuat proses perakitannya dulu supaya stok perakitannya itu bertambah gitu. Jadi ya tergantung sih sebenarnya dia itu usahanya apa juga gitu. Berarti menyesuaikan sama kebutuhan jenis usahanya teman-teman gitu ya. Jadi tapi misalkan memang di teman-teman di iPhone 5 itu sekiranya memang cocok, nggak apa-apa, bisa langsung migrasi aja ke iPhone 5. Tadi caranya juga cukup mudah. Yang penting tadi yang bisa dikonvert datanya atau dipindahkan datanya hanya master data sama saldo akhir yang akan jadi saldo awal di program iPhone 5-nya. Oke, wow cukup jelas banget Mas. Ini memang sering banget nih ditanyain ke sales. Jadi di sini bisa langsung disampaikan sama narasumbernya teman-teman ya. Oke, gitu Mas Ridwan. Ya, baik deh teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Misalkan sekiranya dari podcast kita masih belum clear ya untuk masalah teman-teman, bisa langsung aja drop di kolom komentar kita. Nanti bisa kita bahas di podcast selanjutnya. Oke. Jangan lupa ya untuk subscribe sama nyalakan loncengnya biar nanti misalkan kita ada update podcast selanjutnya teman-teman bisa lebih update lagi. Oke, kalau gitu saya dan Mas Ridwan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.